Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sukendri di channel saya Edi Sukendri Hamzah. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih tentang persamaan lingkaran, yaitu pada bagian kelima. Bagian kelima di sini masih mengenai persamaan garis singgung. Kalau pada bagian keempat, persamaan garis singgung itu adalah jika titiknya diketahui. Pada bagian kelima ini adalah jika gradiennya diketahui. Kita lanjutkan. Pertama yang harus kita ketahui dulu adalah tentang persamaan garis lurus. Kita tahu persamaan garis lurus bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX ditambah C. M di sini namanya adalah gradien. Gradien itu adalah garis perbandingan atau garis kemiringan, yaitu gradien disimbolkan dengan M, sedangkan C di sini adalah konstanta. Oke. Kemudian ada beberapa syarat pada gradien. Yang pertama, jika sejajar. Jika sejajar. Artinya bahwa persamaan garis satu dengan garis satunya sejajar lambang seperti ini, maka syaratnya apabila sejajar, maka gradien satu pada gradien ini harus sama dengan gradien yang kedua. Jadi gradiennya sama antara persamaan lingkaran yang persamaan garis lurus satu dengan kedua itu sama. Yang kedua adalah jika tegak lurus. Simbolnya seperti ini. Kalau tadi ini garis ini dengan garis ini sejajar, ini garis ini dengan garis ini tegak lurus. Apabila dia tegak lurus, maka gradien yang di sini M1 jika dikalikan dengan gradien yang kedua di sini, dia selalu menghasilkan nilai negatif 1. Atau mudahnya adalah antara gradien ini dan gradien ini adalah saling berlawanan. Setelah berlawanan kemudian berkebalikan. Itu mengingatkannya yang paling mudah. Berlawanan dilawan kemudian dibalik berkebalikan. Kemudian maka hubungannya dengan lingkaran adalah sehingga dia garis yang mempunyai gradien tadi dengan lingkaran, maka dia mempunyai persamaan garis singgung. Apa rumus persamaan garis singgungnya? Persamaan garis singgung yang pertama adalah berpusat di 0,0. Kita hafalin 0,0 aja. Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. M-nya adalah gradien, R-nya adalah jari-jari. Kemudian apabila dia berpusat di A, B, tinggal kita kembangkan. Jadi kita kembangkannya aja. Berarti kalau di A, B, berarti di sini menjadi Y dikurang B, karena Y itu hubungannya B, M-nya kita, X hubungannya dengan A, berarti X kurang A plus minus R akar sama 1 plus M kuadrat. Ini adalah persamaan garis singgung jika gradien diketahui. Sekarang kita akan mencari tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran E kuadrat plus C kuadrat sama dengan 9 yang sejajar dengan garis 2X plus 3Y min 5 sama dengan 0. Kita tahu bahwa yang pertama, persamaan lingkaran E kuadrat plus C kuadrat sama dengan 9 itu adalah pusatnya 0,0 dengan R kuadrat sama dengan 9, berarti R-nya adalah 3. Kemudian yang sejajar dengan garis 2X plus 3Y min 5 sama dengan 0. Persamaan garis ini kita rubah menjadi seperti ini. Kita rubah menjadi Y sama dengan MX plus C. Kita untuk mengetahui ini gradiennya. 2X plus 3Y min 5 sama dengan 0 ini kita rubah menjadi Y sama dengan MX plus C, maka di sini menjadi 3Y sama dengan sesuai dengan ini, berarti 2X ini pindah ke sini berarti min 2X, min 5 pindah ke sini berarti ini plus 5. Ini Y sama dengan, supaya Y berarti sini kita kalikan dengan 1/3 atau dibagi 3 boleh. Ini menjadi min 2 dikali 1/3 min 2/3X atau min 2 dibagi 3 ini jadi plus 5/3. Dengan demikian inilah namanya gradiennya.
Oke, berarti N gradien pertama min 2 per 3. Jadi gradiennya min 2 per 3. Karena kata-katanya sejajar, maka gradien kedua adalah min 2 per 3. Jika dia sejajar, gradiennya adalah sama. Setelah itu, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Apa rumus persamaan garis singgung tadi? Karena kebetulan berpusat di 0,0, rumus tadi kan Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Tinggal kita masukkan ke persamaannya. Jadi kita lanjutkan di sini aja. Y sama dengan M-nya tadi adalah negatif 2 per 3. X plus minus jari-jarinya tadi adalah 3 akan 1 ditambah gradiennya min 2 per 3 di sini, min 2 per 3 kita kuadratkan. Y sama dengan min 2 per 3 X plus minus 3. Ini kita jumlahkan, min 2 per 3 dikuadratkan dapat 4 per 9. Berarti 1 ditambah 4 per 9, samakan penyebut ini adalah per 9. 9 sini 9 tambah 4. Oke, jadi Y sama dengan min 2 per 3 X plus minus 3 akar, ini jadi 13 per 9. Oke, kemudian 9-nya dikeluarkan menjadi Y sama dengan min 2 per 3 X plus minus 3, ini kan 9, berarti keluarkan jadi 1 per 3 akar 13. Kemudian 3 bagi 3 dapat 1. Karena di sini ada 3-nya, supaya dia nggak bentuk pecahan, boleh seperti ini. Jadi Y sama dengan min 2 per 3 X plus minus, ini jadi 1 akar 13. Kalau kamu berubah seperti ini, maka ini namanya adalah dibawa keluar dalam bentuk eksplisit. Kan adalah yang kedua, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat dikurang 4X dikurang 2Y dikurang 20 sama dengan 0 yang tegak lurus dengan garis 2Y plus 2 sama dengan X. Kita tahu bahwa X kuadrat plus Y ini merupakan persamaan lingkaran berpusat di A, B. Berarti langkah kita mencari berapa pusat dan berapa jari-jarinya. Bisa dengan cara rumus dan bisa dengan cara cepat. Kita dengan cara cepat aja, seperti video sebelumnya. Ini berarti X ada kuadratnya, depan dikuadratkan X kuadrat 2 dikali depan 2X dikali berapa supaya min 4X, berarti sini dikali dengan min 2. Min 2 dikuadratkan 4 supaya dia impas, kita kurangi dengan 4 tambah sini Y dikuadratkan Y kuadrat 2 dikali Y 2Y dikali berapa supaya min 2Y, jelas di sini dikalikan dengan min 1. Min 1 dikuadratkan positif 1 supaya dia impas, maka sini kita kurangi 1, kita kurangi 20 sama dengan 0. Dengan demikian berarti persamaannya menjadi X min 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat min 4 min 1 min 5 min 5 min 20 min 25 kita pindahkan menjadi positif 25. Dengan demikian berarti kesimpulannya adalah ini merupakan persamaan lingkaran berpusat di 2,1 dengan jari-jari R kuadratnya 25, berarti R-nya adalah 5. Berikutnya yang kita lakukan mencari gradien. Kita tahu persamaannya di situ adalah 2Y ditambah 2 sama dengan X. Kita rubah menjadi Y sama dengan MX plus C, yang menjadi 2Y sama dengan X kemudian min 2. Karena di sini 2Y, karena persamaan Y sama dengan, kita kalikan dengan setengah, dia menjadi Y. X dikali setengah menjadi setengah X, min 2 dikali setengah jadi min 1. Ini dengan demikian berarti inilah yang disebut dengan gradiennya. Berarti gradiennya adalah setengah. Kemudian di kalimatnya apa? Di kalimatnya tegak lurus. Karena dia tegak lurus berarti M2 apabila dikalikan menghasilkan min 1, berarti ini setengah. Supaya menghasilkan min 1 maka setengah ini dilawankan. Setengah lawannya min setengah. Min setengah dibalikan menjadi min 2. Sehingga apa
apabila setengah dikali min 2, maka dia menghasilkan min 1. Tadi syarat apabila dia tegak lurus, maka M1 dikali M2 menghasilkan negatif 1. Jadi tadi kita tahu bahwa pusatnya 2,1 dari persamaan soal tadi, jari-jarinya 5, kemudian gradiennya dipakailah gradien kedua. Jadi karena gradien pertama dengan kedua tegak lurus, yang dipakai yang keduanya. Berarti karena dia min 2, tinggal langsung rumus. Tadi rumusnya adalah Y dikurang D sama dengan M buka kurung X dikurang A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Jadi kalau aku menghafalkan, hafal yang 0,0 aja, tinggal nanti min B dengan min A nya ngurang. Lanjut, berarti sini Y A nya adalah 2, B nya adalah 1, berarti Y min 1. Gradiennya tadi adalah min 2, X min A nya adalah 2, sini berarti min 2, plus minus, jari-jarinya adalah 5, 1 plus 5, min 2 dikuadratkan berarti 4. Berarti Y min 1 sama dengan, ini kita kalikan, min 2X, ini kita kalikan plus 4, plus minus 5, ini menjadi akar 5. Oke, kita di sini dulu. Y sama dengan min 2X plus 4, ini pindah ke sini plus 1, plus minus 5 akar 5, sehingga dia menjadi Y sama dengan min 2X plus 5 plus minus 5 akar 5. Ini namanya adalah eksplisit. Kita keluar persamaannya. Kalau kita masukkan ke dalam, bisa dimasuk sini jadi 2X ditambah Y, kemudian pindah ke sini menjadi min 5 plus minus 5 akar 5 sama dengan 0. Ini adalah implisit. Jadi ada dua juga persamaan garis ibunya, boleh eksplisit, boleh implisit. Jadi membedakannya hanya pada 0,0 dan A, B. Cukup sudah materi kita pada pertemuan kali ini, yang mana kita harus tahu mana merupakan persamaan lingkaran berpusat di A, B dan mana persamaan lingkaran berpusat di 0,0. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara mencari gradien. Nah, setelah dapat gradien, kita perhatikan lagi apakah dia sejajar, apakah dia tegak lurus, sejajar pada garis apa dan tegak lurus pada garis apa, sehingga kita dapat memasukkan persamaan garis singgung lingkaran jika gradien diketahui. Oke, tonton terus di channel saya Edi Sukendri Hamzah. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga barokah untuk kita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.